Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih boleh bangun untuk melanjutkan berbagai macam aktivitas kegiatan kita yang akan dilalui di hari ini. Namun sebelum kita melakukan berbagai aktivitas itu, kita mau merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema keselamatan untuk segala orang, dan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan akan kami dengar saat ini. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan dan kemudian mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan: Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, bahkan memberitakan dan melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas harinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keselamatan untuk segala orang adalah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya ketika saya ataupun Bapak Ibu Saudara mendapatkan suatu undangan, maka kita menyambut dengan gembira, apalagi jika undangan itu berasal dari teman akrab kita, dari keluarga kita, dan dari orang terdekat kita. Kita pasti akan menyiapkan waktu, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya, menggunakan pakaian apa, menggunakan sepatu apa, dan lain-lainnya, mengusahakan yang terbaik untuk dapat dikenakan datang ke acara tersebut. Nah, firman Tuhan hari ini pun bercerita mengenai undangan, yaitu tentang Tuhan Yesus yang dengan penuh sukacita mengundang orang banyak untuk masuk dalam karya keselamatan. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Namun demikian, kenyataannya tidak semua manusia bersedia datang dengan berbagai alasan, sehingga undangan itu pun dialihkan bagi semua orang. Kebanyakan dari kita juga ketika mendapatkan suatu undangan, mungkin dari orang yang tidak dekat dengan kita, ataupun bahkan mungkin saja dari orang-orang terdekat kita, ada banyak sekali alasan-alasan yang kita buat. Misalnya saja,
oh saya tidak bisa datang karena ada acara keluarga lainnya, tidak bisa datang karena kurang enak badan, tidak bisa datang karena ini dan karena itu. Padahal yang memberikan undangan sudah sangat sekali mengharapkan kehadiran kita. Namun karena satu dan lain hal yang memang tidak bisa dipungkiri atau bahkan karena suatu kesengajaan sehingga kita tidak bisa datang ke acara tersebut. Dan tentunya sang pemilik pesta akan sangat sedih ketika mengetahui bahwa setiap undangan itu tidak datang ke acaranya, karena ia pun pasti mempersiapkan yang terbaik bagi para tamu-tamu undangannya. Nah, hal inilah yang menjadi perumpamaan pula yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai pemilik pesta, bahwa ia mengundang setiap manusia, setiap umat Tuhan untuk datang ke dalam jamuannya, ke dalam acaranya, ke dalam kerajaannya, ke dalam rumah Bapa, untuk datang bersama-sama bersukacita dengan Tuhan. Tetapi sayang sekali, ada banyak dari umat manusia yang dikasihi Tuhan ini melakukan berbagai hal yang membuatnya jauh dari Tuhan, sehingga ia menolak untuk datang kepada undangan ini dengan berbagai banyak alasan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus itu terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali. Maka janganlah sungkan, janganlah takut jikalau kita menerima undangan dari Allah. Karena Tuhan menghendaki agar acara jamuan di kerajaannya kelak dipenuhi semua orang yang datang dengan sukacita. Dan tugas kita adalah menyampaikan berita baik, menyampaikan kabar baik, undangan tersebut yaitu Injil Kristus bagi semua orang, dengan membawa mereka untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pemberitaan Injil ini dimulai dari anak cucu yang terus-menerus kita arahkan untuk mengikuti ibadah, membaca Alkitab, menerima kebenaran firman Tuhan, hingga mereka mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Bahkan terus bertumbuh dan bertambah dalam kesetiaan, ketaatan, dan iman kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan di tengah kehidupan bermasyarakat pada saat ini, ada masih banyak sekali orang yang tidak mau membaca Alkitab dan belum mengetahui mengenai keselamatan dan juga undangan yang telah Allah anugerahkan melalui salib Kristus. Tetapi melalui tutur kata, sikap hidup yang tidak larut dengan berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia yang sifatnya sementara, bahkan dapat membawa kita kepada kebinasaan. Ketika kita mau senantiasa melawan berbagai godaan, mau melakukan yang terbaik melalui perkataan dan juga tingkah laku hidup kita yang mencerminkan Kristus di tengah-tengah hidup ini, maka pasti kita akan dengan senang akan hadir ke dalam pesta yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa kita bertekun dalam doa, dalam perkataan dan tingkah laku hidup kita yang senantiasa memberikan kasih, memancarkan damai Kristus di tengah-tengah kehidupan banyak orang, bahkan kehidupan kita sendiri, supaya damai Kristus boleh dikenal oleh setiap orang, dan setiap orang pun akan menerima undangan yang telah Tuhan sebarkan bagi kita sekalian. Dan kita sendiri pun harus terus berjuang untuk mempertahankan keselamatan yang telah kita peroleh melalui Tuhan Yesus yang telah diberikan bagi kita sekalian. Semangat untuk menjalani hari ini, kiranya hari ini boleh senantiasa kita lakukan dengan hal-hal yang baik, dengan senantiasa mengupayakan kebaikan dan juga menyebarkan kasih bagi sesama kita sekalian. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, mohon layakkanlah kami untuk dapat ikut serta menikmati jamuan kasih-Mu di kerajaan surga kelak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, sehingga melaluinya kami boleh senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kalau kami boleh bangun tadi pagi dan kami akan melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami senantiasa meyakini bahwa itu semua adalah karena penyertaan dan pertolongan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Dan kami pun memohon bimbingan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, bahwa ketika kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami di hari ini, pekerjaan kami, pendidikan kami, berbagai hal yang kami lakukan di rumah tangga kami, bahkan dalam kehidupan pribadi kami, mampukan kami Tuhan. Tolong kami, supaya kami mampu untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami, bahkan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami upayakan, boleh berbuah baik bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Kami senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Maka kami mau serahkan kehidupan kami di pagi hari ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pemberi anugerah, dapat menyertai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan itu semuanya boleh terjadi hanya karena Tuhan sajalah yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, senantiasa berharap pada Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.